Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Azabiku semua. Allah wujud tanpa bertempat. Begitulah akidah imam 4 mazhab. Ya. Al-Imam Al-Mujtahid Abu Hanifah Nu'man bin Thabit radhiyallahu an yang wafat 150 Hijriyah itu berkata di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Absat, kana Allah Ta'ala wala makana qabla an yakhluqal khalqa wa kana Allah Ta'ala walam yakun ainun wala khalqun wala syai'un wa huwa khaliqun wa huwa khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud pada azali. Tidak ada permulaan bagi kewujudannya dengan tanpa bertempat sebelum dia menciptakan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud pada azali. Tidak ada permulaan bagi kewujudannya dengan tanpa di mana, tanpa makhluk dan tanpa sesuatu pun, dan dia pencipta segala sesuatu. Imam Abu Hanifah juga berkata dalam kitabnya Al-Wasiyah, "Falau kana muhtajan ilal julusi wal qarari faqabla khalqil arsy aina kana Allah ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira." Seandainya Allah berhajat kepada duduk dan bertempat, lalu di manakah Allah sebelum diciptakan Arsy? Maha suci Allah daripada duduk dan bertempat akan sebagai penyucian yang pasti. Imam Abu Hanifah, ya. Yang kedua, Imam Al-Mujtahid yaitu Imam Malik pernah ditanya tentang makna istawa, seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat. Ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istiwa'uhu? Qala faturaqa Malikun wa akhazat hurrah da'a thumma rafa'a ra'sahu faqala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa kama wasafa nafsah wa la yuqalu kaifa wa kaifa anha marfu'un wa anta rajulun su'un sahibu bid'atin akhrajuhu. Qala rujar rajul. Wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman beristawa ke atas arsy. Bagaimana dia istawa? Maka Al-Imam Malik menundukkan kepalanya dan peluh membasahinya. Kemudian beliau mengangkat mukanya lalu berkata, Ar-Rahman beristawa ke atas arsy seperti mana dia sifatkan dirinya, dan tidak boleh dikatakan bagaimana istawanya dan bagaimana istawanya. Kaif, yaitu sifat makhluk diangkat daripadanya. Tiada baginya kaif, yaitu tidak menyerupai sifat makhluk. Sesungguhnya engkau ahli bid'ah, usirlah dia. Maka lelaki itu pun diusir pergi. Nah, sahabatku semua, Al-Imam Al-Qarafi itu mensyarahkan maksud perkataan Imam Malik yang menyebut al-kaif tidak masuk akal. Itu berkata, wal kaifu ghairu ma'qul ma'nahu anna zatallah ila tusafu bima wada'at lahul arabu lafza kaifa wa huwa al-ahwalul mutanaqqalahu wal hay'atul jismiyatu fala yuqalu dhalika fi haqqihi listihalatihi fi jihatir rububiyah. Al-kaif, sifat makhluk, tidak masuk akal maknanya. Zat Allah tidak disifati dengan apa yang diletakkan oleh kaedah bahasa Arab dengan lafaz kaif itu. Dengan lafaz kaif, yaitu sifat makhluk yang terdiri daripada suatu keadaan yang berpindah-pindah, terpisah-pisah, dan suatu keadaan sifat kejisiman. Maka tidak masuk akal, mustahil ianya kaif, yaitu sifat makhluk.
dinisbahkan kepada Allah. Karena ianya kejisiman dan sifat makhluk, mustahil bagi sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya sahabatku semua, Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Al-Mujtahid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya. Itu telah berkata, Annahu ta'ala kana wala makan, fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyati kama kana qabla khalqihil makana la yajuzu alaihi taghbiru fi dhatihi wala tabdilu fi sifatihi. Sesungguhnya Dia Ta'ala wujud pada azali, yaitu tidak ada permulaan bagi kewujudannya dengan tanpa bertempat. Maka Dia mencipta tempat sedangkan Dia tetap di atas sifat keazaliannya, sebagaimana Dia wujud pada azali sebelum Dia mencipta tempat, yaitu wujudnya dengan tanpa bertempat. Perubahan tidak harus pada akal, berlaku perubahan ke atasnya, pada zatnya, dan tidak juga berlaku penukaran pada sifatnya. Azabiku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i juga berkata, ya, Man intahadha li ma'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbihu wa in itma'anna ila al-adamis syarfi fahuwa mu'attilun wa in atma'anna ila mawjudin wa tarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa wa muwahhidun. Barang siapa yang berusaha untuk mengetahui pentadbirnya Allah hingga meyakini bahwa yang ia bayangkan dalam benak fikirannya adalah Allah, maka dia adalah musyabbihah. Ya, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia telah kafir. Dan jika ia berhenti pada keyakinan bahwa Tuhan yang mentadbirnya, maka dia adalah mu'attil, ya, orang yang meniadakan Tuhan atau ateis, maka ia telah kafir. Dan jika ia berhenti pada keyakinan bahwa pasti ada pencipta yang menciptakannya dan tidak menyerupainya, serta mengakui bahwa dia tidak akan dapat membayangkannya Allah, maka dia adalah muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Nah, tadi Imam Syafi'i. Yang keempat, yaitu Al-Imam Al-Mujtahid Al-Jalil Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, yang wafat 231 Hijriah. Ya. Itu beliau berkata, wa ammal imamul jalilu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbali Syaibani faqad dzakara Syekh Ibn Hajar Al-Haytami annahu kana minal munazzihin Allah Ta'ala anil jihati wal jismiyati. Thumma qala Ibn Hajar ma nassahu wa mashtahara baina jahalatil mansubina ila hadzal imamil a'zami min annahu qailun bi syai'in minal jihati aw nahwiha fakidhbun wa buhtanun wa iftira'un alaih. Ya. Dan adapun Al-Imam Ahmad Al-Jalil Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ya, Syaibani, maka sungguh telah disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, sesungguhnya beliau Imam Ahmad dalam kalangan mereka yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sembarang tempat dan jisim. Kemudian Ibn Hajar berkata, adapun yang masyhur dalam kalangan orang-orang jahil yang menisbahkan kepada imam yang agung ini bahwa beliau bercakap tentang Allah Subhanahu wa taala bertempat dan sebagainya, maka ia merupakan sesuatu yang dusta, tipu daya dan rekaan ke atas beliau. Ya. Nah, sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad, ya, bin Hanbal itu berkata, kana yaqul al-imamu Ahmad fi ma'nal istiwa wal alu wal irtifa'u wa lam yazalillahu aliyan rafi'an qabla
ay yakhluqa arsyahu fahuwa fawqa kulli syai' wal 'ali 'ala kulli syai'. Ala wala yajuzu ayuqala istawa bimumasatin wala bimulaqatin ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Wallahu ta'ala lam faqala wallahu ta'ala lam yalhiqhu at-taghbiru wala tabdilun wala talhaquhu hududu qabla khalqil arsy wala ba'da khalqil arsy. Telah berkata, yaitu Al-Imam Ahmad, pada menjelaskan tentang makna istawa, yaitu ketinggian derajat dan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa maha tinggi dan maha tinggi derajatnya sebelum dia menciptakan arsy. Dia di atas setiap sesuatu dan maha tinggi kedudukannya daripada setiap sesuatu. Tidak boleh seseorang berkata bahwasanya istawa itu zat Allah Subhanahu wa taala, ya, menyentuh arsy atau menempatinya arsy. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripadanya bertempat akan sebagai penyucian yang pasti. Dia tidak akan berubah-ubah, tidak dibatasi dengan sebarang batasan sebelum penciptaan arsy dan setelah kejadian terciptanya arsy tersebut. Faqad naqala Abul Fadl Tamimi Raisul Hanabilah. Maka sesungguhnya Abu Fadl At-Tamimi penghulu ulama Hanabilah, ya, berdasarkan perkataan Imam Abu Fadl At-Tamimi ini, Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu menafikan bagi Allah Ta'ala sebarang makna-makna yang membawa kepada kelaziman jisim seperti beranggota, berukuran, mempunyai bentuk, dan sebagainya. Ya, sahabatku semua, Imam Ahmad bukan sekadar menolak paham tajsim, tetapi diriwayatkan juga bahwasanya, ya, beliau mengkafirkan mereka yang berfahaman tajsim. Ya, sahabatku semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah tadi akidah 4 imam mazhab, ya, di mana mereka mengatakan wujud Allah yaitu tanpa bertempat. Jadi kepada ustadz-ustadz mulia kami dari kalangan Wahabi, ya, dan juga bagi jamaah Wahabi, ya, kalau memang kalian mengatakan bermazhab, ya, buktinya 4 imam mazhab tersebut, ya, wujud Allah itu tidak bertempat. Ya. Jadi kalau kalian ngaku-ngaku bermazhab, seharusnya kalian mengikuti, ya, pendapat dari 4 imam mazhab tersebut, ya. Dan kemudian, ya, dari kalangan ustaz-ustaz Wahabi, ya, ketika mereka memaknai sebuah hadis, ya, memaknai sebuah ayat Al-Quran, ya, tolonglah, ya, jangan asal dikembalikan kepada teks langsung. Ya, kita perlu tuh yang namanya takwil, ya, biar kita tidak terjebak dalam pemikiran-pemikiran sesat. Apalagi ini masalah akidah loh. Ya. Apakah kalian ini tidak membaca atau seperti apa? Saya tidak paham, ya. Sedang kalau kita mau baca nih, kalau kita mau mencari referensi, ya, itu pasti kita akan tahu bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu. Ya. Jadi salaf yang mana kalian ikutin? Salaf ketepeng? Huh? Ya, penting tuh pakai salaf ketepeng, ya, sahabat semua. Ya, biar hilang tuh penyakit kurap. Sahabat semua rahmati Allah, mungkin astagfirullahaladzim. Maaf. Ya, sekiranya video yang bermanfaat sebagai semua, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.